Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi dengan Laura Mirzani dan ibunya. Ini memang benar-benar hal yang sangat membuat kita mengurut dada gitu ya. Yang mana sekarang si Lauranya nggak mau ketemu sama ibunya, dan ibunya juga sudah mengatakan untuk mengikhlaskan dia, tapi juga kita masih melihat kesibukan-kesibukan lain yang dilakukan oleh Aminya dengan orang-orang yang tidak suka sama dia ya. This is life ya. Oke, yang menarik di sini adalah katanya si Laura itu sudah menjadi tersangka begitu. Dia sudah menjadi tersangka dalam kasus abortion begitu ya. Dan justru katanya dia itu ditaruh di rumah aman itu karena memang si bundanya ini atau ibunya ini untuk menyelamatkan dia begitu. Nah, pada saat ini si Laura ini kabur dari rumah aman itu karena dia mengatakan juga bahwa dia tidak pernah dikunjungi oleh ibunya. Jadi gini ya, konsep dari rumah aman itu sebenarnya memang orang yang ditaruh di sana atau remaja yang ditaruh di sana itu memang untuk diobati. Jadi tidak terinterfere dengan keluarganya begitu. Jadi memang kayak dinetralkan gitu loh. Tapi gini ya, kalau misalkan nih memang konsep rumah aman seperti itu ya, supaya memang tidak terpengaruh dengan dunia di luar dia gitu. Maksudnya untuk dibersihkan, dinetralisasikan, dinetralisir begitu. Itu konsepnya sih. Kalau 1-2 bulan oke ya, misalkan anaknya tidak dikunjungi nggak apa-apa gitu, karena konsepnya demikian. Tapi kalau memang dari anaknya sendiri meminta untuk orang tuanya menjenguk atau mungkin anaknya itu mempersilahkan, ya kenapa tidak ya. Tapi kan ini tidak dilakukan oleh si NM begitu. Nah, oke, kita sekarang akan menuju ke sebuah pembahasan yang mana Manosuki ini agak rancu di sini ya, agak bingung, agak membingungkan. Ingat ya, di sini kita itu di tengah-tengah. Manosuki tidak membela Nikita, Manosuki tidak membela Laura, ya kan? Karena kan bisa saja hal itu terjadi di masyarakat atau terjadi di dalam kehidupan kita sendiri, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah pelajaran atau pembelajaran atau sebuah pencerahan buat diri kita sendiri, kan begitu ya. Oke, tapi begini ya, ketika dikatakan bahwa si LM ini adalah seorang yang menjadi tersangka, tapi kepolisian sendiri ya, Ibu Norma itu mengatakan bahwa dia tidak tersangka. Jadi mana yang benar gitu kan ya. Tapi kalau kita mendengarkan si LM itu, kenapa dia nggak mau ketemu bundanya, katanya bundanya banyak sekali bohongnya gitu. Kadang kita berpikir ya, yang mana bohong, yang mana yang benar gitulah. Coba sih kita tarik energinya di kartu tarot ini. Ingat, kartu tarot adalah kartu energi. Kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi, dan seni membaca pikiran alam bawah sadar orang yang kita bicarakan. Oke, kita mau minta izin dulu sama semesta, mudah-mudahan diberikan kisi-kisinya. Oke, semesta, kita pengen tahu di sini sebenarnya apakah Laura itu atau si LM itu dia sudah menjadi tersangka seperti yang dikabarkan di berita. Bahkan temannya LM ya, temannya si LM itu, temannya si NM itu mengatakan seperti itu ya. Tapi polisinya kok tidak bilang seperti itu. Bingung ya kan. Oke, coba ini mana yang benar. Apakah LM adalah tersangka? Jawabannya adalah tidak. Nah, terus kalau dia ditersangkakan itu bagaimana coba? Kenapa dia kok dikatakan di berita-berita itu dia adalah tersangka? Kenapa? Oke, jadi gini, kalau di energi kartu tarot ini, coba kita cari tahu siapakah orang yang pertama mengatakan si LM adalah tersangka.
siapa dia? Siapa dia? Apakah dia ini termasuk keluarganya LM? Atau mungkin adalah orang yang paling dekat dengan LM? Nggak usah sebut nama ya. Atau siapa? Nah, karena menurut orang ini atau menurut sosok ini atau orang-orang ini ya, LM itu melakukan sebuah upaya yang diduga adalah mengeluarkan sesuatu dari perutnya itu karena itu gitu loh. Jadi ini sudah termasuk dia adalah tersangka. Nah, apakah ini tersangka ini omongan dari orang sepihak atau siapa? Nah, karena polisi sendiri, ibu polisi mengatakan tidak, dia tidak tersangka. Jadi dari mana ini kata tersangka itu? Nah, oke ya. Kita cari tahu lagi. Apakah nanti setelah sidang atau apapun tetap bahwa si LM ini bisa menjadi orang yang tersangka? Kalau ini sih harus didalami ya, harus ada pendalaman yang lebih dalam. Oke, coba apa pendalaman yang lebih dalam itu? Oke. Menjadi tersangka itu bisa, katanya. Menjadi tersangka itu bisa, tapi nanti setelah sidang ada putusan. Jadi gini ya, kenapa makanya omnya itu kemarin lemas ya, ketika si LM ini didatangkan. Sepertinya kalau menurut Madam Sukia, LM ini kayak menyalahkan dirinya gitu sih. Menyalahkan dirinya, misalkan saya melakukan itu atas dasar saya sendiri, bukan atas katanya, bukan atas permintaan Fadel atau apa. Ini misalkan ya tuduhan yang diberikan kepada dia sebagai orang yang mengeluarkan sesuatu dalam perutnya itu. Dia bisa jadi mengatakan itu keputusan saya, nggak ada orang lain tahu, Fadel nggak tahu, dan itu salah saya. Apakah bisa jadi apa yang Madam Suki katakan ini benar ya? Angka 3, angka keramat. Oke. Jadi ada yang pertanyaan gini ya. Kenapa Madam Suki, si Fadel ini kan sudah dibawa ke diselidiki atau disidik ya, di apa ya? Ditanyain lah oleh penyidik. Nah, maksudnya gitu ya, ditanyain oleh penyidik. Terus kenapa dia nggak langsung atau tidak cepat dia itu dimasukkan ke penjerong? Iya kan? Kenapa dia tidak ditahan? Malahan si NM mengatakan tanggal 6 Januari akan ada yang masuk. Dan dia juga sesumbar tentang uang 5M. Madam Suki kurang paham itu apa. Kalau kalian tahu, kalian boleh komen di bawah. Apa dia, sesumbar apa. Dan ternyata memang nggak ada kan. Dan uang itu juga nggak tahu kemana. Tidak ditepati gitu loh. Nah, jadi mungkin kesulitan penyidik juga seperti itu ya. Jadi apakah benar anak ini melakukan abortion atau tidak, itu masih harus kerja keras polisinya ya. Karena memang kalau orang namanya suka sama suka itu kan sulit ya. Mau diapain coba? Kecuali itu pemerkosaan seperti Agus Buntung, ya kan? Itu pemerkosaan. Atau anak itu orang itu dalam kondisi dimanipulasi. Ini kan nggak suka sama suka. Buktinya waktu si LM itu datang, dia bilang sama ini, sama siapa namanya, sama paparazzi, dia mengatakan salam ya buat Fadel. Salam apa? I love you sayang. Tuh, itu orang yang benar-benar bucin yang kayak apa coba, ya kan? Nah, oke, jadi kita sudah tahu ya drama-drama dari kedua dua orang ini, ibu dan anak. Kita sangat menyayangkan
hubungan mereka ini sampai seperti itu, begitu ya. Tapi juga bagus ya kalau sekarang mungkin NM mengikhlaskan mengikhlaskan anaknya. Ya sudah, Madam Suki rasa itu adalah cara yang paling baik begitu. Karena bagaimanapun anak ini nanti akan terdewasakan oleh karena pelajaran kehidupan. Tapi satu sisi, Madam Suki juga tidak bisa menyalahkan LM, karena seandainya kalian berkata begini, saya ini Madam Suki adalah single mom, jadi ayah, jadi ibu, ya. Saya tahu bagaimana caranya membiayai anak-anak saya, kepala sampai di bawah, kaki sampai di atas, ya. Dan sakit hati kalau diperlakukan seperti itu, memang betul. Tapi mungkin ibu yang single parent yang seperti yang dikatakan barusan, mungkin ya tidak mempunyai tidak mempunyai tidak menjalani kehidupan seperti NM yang kontroversial begitu. Bahkan anaknya sendiri kan mengatakan, saya tidak bahagia mempunyai ibu yang seperti itu, yang kontroversial. Kita tahulah sekarang ini dia juga sudah punya pacar, ya itu memang hak dia. Tetapi kan ya gimana ya, Madam Suki sulit mengatakannya. Kalian pikir sendiri aja lah. Jadi sebenarnya dari pemberitahuan, kalau dikatakan bahwa si Loli ini adalah terdakwa, atau si Loli ini adalah pelaku, ya kan, pelaku yang melakukan hal tersebut, itu masih belum bisa dikatakan dia pelaku. Dia juga bukan korban, dia juga bukan pelakunya. Nah, pemberitaan itu dari mana? Kembali, ini dari siapa yang ngomong? Ya, kita masih menunggu sampai nanti diputuskan bagaimana, karena ini dramanya masih panjang aja, ya. Oke, masalah Loli dengan ibunya, barangkali kalian juga mengalaminya, ya, mengalaminya sebagai orang tua, merasa bersedih kalau anaknya seperti itu, ya. Ya, Madam Suki kan udah kasih tahu ya, bagaimana kalau Loli ke Madam Suki aja diobati, atau NM ke Madam Suki, ayo kita mencari jalan solusinya yang terbaik. Mudah-mudahan hubungan kalian nih antara Loli dan Aminya juga bisa baik. Gimana? Tapi bukan artis aja ya, kalian pun boleh datang ke Madam Suki, karena masalah kita itu juga banyak ya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita bisa mengelak atau tanpa bisa kita meminta ya. Masalah adalah masalah ya. Buat kalian yang mau, misalkan mau berobat atau penyembuhan inner child atau inner wound atau trauma, atau mungkin kalian seperti Loli ya, merasakan seperti Loli rasakan, mempunyai keluarga yang seperti itu atau bagaimana, silakan juga kalian mengikuti pengobatan inner child ya. Caranya bagaimana? Caranya DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 0828222902902. Setelah nanti konsultasi, Madam Suki mudah-mudahan mempunyai solusi yang terbaik buat kalian di program Pakai Cahaya, termasuk penyembuhan emosional, penyembuhan gangguan-gangguan pikiran dan lain-lain. Kalian bisa ikut di program Pakai Cahaya. Tapi sebelumnya kalian mesti datang ke psikolog dulu ya. Tapi kalau misalkan mau langsung ke Madam Suki, kalau percaya silakan, mudah-mudahan nanti kita berjodoh. Frankly begitu aja. Saya love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.